Assalamualaikum, jumpa lagi di channel saya teman-teman. Terima kasih sudah nonton video saya. Oke, pada video kali ini saya mau lanjut makeover dapur saya yang kecil mungil sederhana ini ya teman-teman. Alhamdulillah di video sebelumnya tuh saya sudah menyelesaikan nempel stiker untuk yang bagian bawah. Nah, di video kali ini saya mau lanjut tempel-tempel stiker untuk yang bagian atasnya dan pasang rak kayu dinding gitu ya teman-teman. Nah, ini yang pertama mau nempel-nempel stiker terlebih dahulu ya, karena kemarin tuh setelah selesai nempel stiker semuanya, dilihat, diamatin tuh ternyata kayak kurang rapi kalau misal yang bagian atasnya tidak dicat ulang atau dipasang stiker. Nah, akhirnya suami punya ide untuk dikasih stiker semuanya aja. Jadi ini yang pasang stiker, yang ngerapiin stiker, yang ngerjain di part 2 ini kebanyakan suami ya teman-teman, karena biasanya kalau suami yang udah turun tangan sendiri tuh jadi lebih cepet dan lebih rapi kan ya teman-teman. Kalau saya tuh kadang seperti itu, cuman karena kesibukannya, karena sampai rumah udah lelah kan, akhirnya kemarin itu saya mulai dulu sendiri. Dan alhamdulillah setelah saya mulai sendiri, suami jadi bergegas untuk segera mau ikut beresin seperti ini, Masya Allah. Dan untuk pasang stikernya caranya masih sama seperti di video saya sebelumnya ya teman-teman, yaitu bata yang ukuran pendek dipotong terlebih dahulu baru ditempelkan ke dinding, atau boleh dipotong saat sudah ditempel di dinding ya. Tapi untuk yang stiker satunya atau pasangannya harus dipotong terlebih dahulu baru dipas-pasin seperti ini. Agak belibet ya, tapi insya Allah hasilnya itu bisa lebih rapi dan lebih bagus teman-teman, karena tidak ada potongan bata yang pendek lagi. Kemudian setelah selesai pasang-pasang stiker semuanya, ini suami lanjut ukur-ukur, ngepas-ngepasin untuk nantinya dipasangin rak dinding kayu ya teman-teman. Dan ini tuh udah ganti hari. Kebetulan untuk minggu ini saat makeover dapur, suami saya tuh baru shift malam ya teman-teman, sehingga setelah pulang kerja langsung ngerjain tugas rumah seperti ini. Tadinya saya tuh udah beli rak kayu yang dari online yang udah ada penyanggahnya, tinggal dipasang gitu. Cuman kata suami lebih bagusan yang seperti ini, jadi ya udah saya ikut ya. Yang penting mau masangin aja udah seneng banget. Untuk ribetnya, riwahnya kata suami gampang lah kayak gitu, ya udah. Terus untuk kayunya ini yang beli tuh suami saya di toko offline ya teman-teman. Soalnya sebelumnya itu saya sudah cross-check di Shopee dan ternyata emang lebih murah di toko offline langganan suami saya. Akhirnya suami beli yang sesuai dengan ukuran ya, karena pembelian saya yang sebelumnya itu katanya ukurannya kurang besar dan kayak lebih bagusan sama yang dibeli ini kan. Akhirnya ya udah pakai yang dibeli suami saya ini aja. Emang agak sedikit riwah, tapi kata suami enggak, ya udah deh saya ikut aja kan. Ini sampai berjam-jam ya teman-teman, dan alhamdulillah ini sudah hampir selesai proses pemasangan rak kayunya. Tinggal di dorong-dorong aja seperti ini, dipukul-pukul agar bisa kenceng. Dan supaya lebih kuat lagi si rak kayunya ini di dinding, jadi ini dikasih tambahan suami paku di tengah untuk pengunci dengan paku yang sebelumnya tadi ya, karena raknya ini nggak mau dikasih tambahan penyangga sama suami. Akhirnya kata suami insya Allah ini tetap kuat kalau muatannya juga nggak berat-berat banget. Nah, alhamdulillah juga untuk rak yang kedua ini udah mau selesai ya teman-teman. Caranya sama seperti tadi di awal. Yang pertama agak riwah sedikit, tapi untuk hasilnya emang lebih rapi seperti ini ya. Nah, jadi di dapur saya yang terbaru kali ini ada 2 rak dinding kayu untuk tempat bumbu-bumbu nantinya ya teman-teman.
teman-teman. Alhamdulillah bisa menghemat, bisa low budget dari pembelian kitchen set karena rumahnya juga belum rapi-rapi banget semuanya. Akhirnya dikasih yang versi low budget ya teman-teman. Dan selanjutnya ini suami saya ganti keran air untuk wastafel tempat cuci piring saya ya teman-teman, karena keran air saya yang sebelumnya itu udah rusak juga. Akhirnya kemarin pas lihat-lihat di Shopee tuh harganya nggak mahal-mahal banget dan bentuknya juga unik, akhirnya saya beli ya. Ini harganya tuh di bawah 100.000 ya teman-teman. Warnanya sangat estetik, bahannya juga bagus, bisa digerak-gerakin. Untuk pengeluaran airnya juga bisa keluar dengan macam-macam ya, ada 2 versi apa 3 versi, nanti akan saya uji coba ya. Nah ini saya kasih tempat untuk sabun juga dan spons. Ini warnanya cantik juga, hitam, jadi hitam-hitam bisa serasi. Ini tuh saya cari di Shopee juga ya teman-teman. Jadi kebanyakan barang yang saya beli di rumah saya ini made in atau berasal dari Shopee ya teman-teman. Alhamdulillah Shopee sangat membantu ya untuk kalangan kita yang emang cari low budget, yang hemat. Nah ini alhamdulillah udah selesai, udah terpasang rapi seperti ini, jadi lebih cantik, lebih rapi, warnanya netral ya, hitam-hitam. Nah untuk nyalainnya modelnya masih seperti ini ya, tapi is okay, bagus sih menurut saya, nggak masalah. Nah airnya tuh seperti ini teman-teman keluarnya, dan ini bisa diputar untuk ganti versi air yang kita inginkan. Ada yang satu aja seperti ini, ada yang banyak seperti di awal tadi. Selanjutnya ini saya mau merefill sabun cuci piring saya ya teman-teman. Yang sebelumnya tuh saya simpan di botol aslinya, tapi karena botol aslinya sudah rusak juga karena udah ada dari awal saya datang ke sini, hampir 5 tahun ya teman-teman. Akhirnya ini saya ganti tempatnya, botolnya. Ini botolnya juga bekas ya, bekas dari sabun mandi anak saya yang merek Doremi yang ada gambarnya Nusa Rara itu. Yang terbaru tuh ada botol seperti ini dan udah habis. Akhirnya stikernya saya buang dan saya buat untuk tempat sabun cuci piring seperti ini. Masya Allah ya teman-teman, selama kita bisa menghemat, apapun kita lakukan agar bisa menekan pengeluaran kita ya teman-teman. Nah ini cantik ya. Selanjutnya ini saya mau merefill minyak goreng. Untuk botolnya ini juga yang mumer ya teman-teman, harganya 5 ribuan ya. Kemarin ada promo di Shopee, kapasitasnya tuh 650 ml. Terus saya beli dan ini saya jadikan untuk tempat minyak goreng agar nggak kebesaran juga saat mau nuang, saat kita masak. Dan botolnya ini juga bisa kita simpan di rak dinding kayu tadi ya teman-teman. Tadinya tuh saya mau beli yang tutupnya kayu, cuman harganya masih lumayan tinggi. Akhirnya saya lihat-lihat ada promo botol ini, ya udah saya beli aja. Dan alhamdulillah bahannya juga bagus, dari kaca. Terus tutupnya juga bagus, nanti bisa dibuka ya untuk yang bagian atasnya untuk saat kita mau menggunakan atau ambil minyaknya. Oke, ini sudah di sesi mendekor-dekor ya teman-teman. Sudah di sesi menaruh-naruh barang-barang di rak-rak. Masya Allah yang ditunggu-tunggu ya teman-teman. Saya tuh suka banget kalau udah kasih hiasan-hiasan seperti ini. Nah ini yang pertama saya kasih bunga apa ya, bunga panjang. Ini belinya juga di Shopee. Nah ini terus yang pertama ada toples untuk tepung-tepung ya teman-teman. Ini di sini tuh saya menggunakan 4 toples besar yang saya isi dengan tepung terigu, tepung tapioka, tepung beras, dan tepung roti. Nah ini insya Allah dengan adanya botol-botol seperti ini bisa lebih mempermudah kita saat nantinya kita masak dan kita perlu bumbu-bumbu untuk penyedapnya ya teman-teman. Nah yang botol kecil-kecil ini saya isi dengan bumbu-bumbu dapur, ada merica, ada ketumbar, biji bubuk ya.
Terus untuk bunganya, hiasannya saya menggunakan bunga kering. Ini udah saya beli udah bertahun-tahun ya, udah saya punya, udah lumayan lama. Karena warnanya cocok, akhirnya saya ganti di dapur ya, saya pindah untuk hiasan di dapur seperti ini. Nah, ini adalah botol minyak goreng tadi ya teman-teman. Warnanya meskipun enggak putih untuk tutupnya, tapi bisa ya untuk menyeimbangkan dengan warna lainnya, dengan botol-botol lainnya. Nah, untuk botol saus kecap ini saya juga beli di Shopee. Tapi isiannya tuh belum bisa banyak karena kemarin saya beli stok bulanannya itu di agen dan belinya itu sasetan. Akhirnya seadanya aja, isinya ada yang 1/4, ada yang setengah ya teman-teman. Nah, ini tempat yang paling favorit adalah tempat bawang merah dan bawang putih. Ada tisu dapur juga, agar saat nanti setelah selesai masak untuk bersih-bersih dindingnya bisa menggunakan si elap tisu dapur. Nah, ini udah di sesi untuk perbumbuan utama saat masak, yaitu garam, gula, penyedap. Ini ada di rak lemari ya teman-teman. Ini udah saya beli sejak lama juga di Shopee belinya. Dulu tuh 500 ribuan ya teman-teman. Kalau sekarang belum saya cek lagi. Nah, ini saya isi dengan perbungaan yang agak hidup karena lemarinya warna hitam. Akhirnya saya milih bunga yang agar bisa serasi sama warna hitamnya ya. Karena botolnya juga ada yang warna pink, stok lama. Akhirnya saya kasih dengan bunga yang berwarna-warni dan saya tambahin dengan botol atau tempat bumbu yang putih estetik seperti ini. Masya Allah, alhamdulillah ya teman-teman. Dan saatnya ini saya sudah di sesi pasang-pasang hiasan dinding. Hiasan dindingnya saya baru beli yang ini ya teman-teman, kitchen. Insya Allah nanti ke depan mau saya kasih hiasan lagi, tapi harus menyesuaikan juga ya apa ya yang harus dibeli yang sesuai dengan budget dan dengan ruangan yang imut ini, karena rumah saya ini imut ya teman-teman. Ini rumah KPR subsidi teman-teman, masih belum lunas, jadi masih berproses untuk bisa segera menyelesaikan kewajiban ya. Sebisa mungkin tidak punya hutang di bank, tapi apa daya kata suami tinggal sedikit aja. Akhirnya ya udah deh diterusin aja untuk kreditnya. Doain ya teman-teman, semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran rezeki, amin. Nah, ini saya kasih tambahan meja agar bisa sedikit lebih luas. Yang tadinya si magicomnya saya taruh di meja dapur, dan ini saya beli meja sendiri, harganya tuh 200 ribu. Belinya di Shopee ya teman-teman. Bisa untuk tempat galon dan tempat rice cooker atau magicom tadi. Terus ini saya kasih tambahan untuk menimbang ya, untuk timbangan berat badan kita, agar nggak lupa kita juga harus mengingat timbangan kita ke kanan apa ke kiri. Nah, alhamdulillah udah selesai ya teman-teman di video saya kali ini. Ini hasilnya, semoga bisa memberi motivasi untuk teman-teman dan bisa bermanfaat untuk teman-teman. Ini saya sudah sangat bersyukur bisa memakeover dapur saya meskipun dengan budget yang sangat minimalis, tapi udah bisa rapi seperti ini tuh kita harus bisa mensyukuri ya teman-teman. Semoga kedepannya bisa lebih baik, bisa selalu diberi kemudahan dan kelancaran rezeki dan segala kegiatan atau rutinitas yang kita kerjakan setiap harinya. Bagaimana teman-teman? Bagus tidak? Semoga teman-teman suka ya dan bisa menghibur teman-teman juga. Terima kasih sudah nonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.